pelecehan terhadap lembaga yudikatif, ya, termasuk juga melecehkan jaksa penuntut umum. Bagaimana seorang jaksa penuntut umum yang sudah menyidangkan perkara ini tapi tidak mampu menghadirkan saksi pelapor dengan alasan yang sangat tidak rasional. Jadi ini satu. Yang kedua, jelas marah majelis hakim karena merasa dipermainkan. Wajar kalau majelis hakim memerintahkan supaya dibawa paksa pada tanggal 29. Anda ikutin, 29 harus datang dengan dibawa paksa. Itu perintah dari majelis hakim. Seperti itu. Tapi kan dia sekarang kalau emang kalau dia masih dalam kondisi sakit di rumah sakit. Tidak ada. Sakitnya sudah dijelaskan, bukan sakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan aktivitas. Itu sudah dijelaskan sama majelis hakim sehingga majelis hakim menganggap bahwa ini sakitnya adalah sakit-sakitan. Makanya diperintahkan bawa paksa pada tanggal 29. Tidak ada alasan lagi. Ini juga untuk menjaga marwah daripada institusi kejaksaan yang dibuat main-main seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Tidak ada satupun orang yang bisa mempermainkan sebuah lembaga negara, termasuk saksi. Itu saja. Kalau memang ditemukan adanya pura-pura gitu ya Pak. Saya tidak menyatakan pura-pura sakit, tapi hakim menyatakan bahwa ini bukan sakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan aktivitas. Artinya dia harus dibawa paksa untuk hadir di persidangan. Tanpa kehadiran dia, perkara ini tidak bisa berjalan. Artinya tidak mau sidang ketika nanti saksi korban tidak hadir. Selama saksi korban tidak bisa dihadirkan, proses persidangan ini jangan diteruskan. Meski saksi-saksi yang lain ada ya. Walaupun ada, tidak bisa karena aturannya harus yang dipanggil itu, yang diperiksa adalah saksi korban. Itu sesuai dengan KUHAP. Tidak ada lagi, KUHAP-nya sampai detik ini masih berlaku. Tidak ada yang bisa tabrak ini KUHAP. Artinya tidak boleh ditabrak itu Tidak ada yang bisa nabrak, tidak boleh ditabrak, tidak boleh direkayasa. KUHAP-nya masih berlaku sampai saat ini. Itu saja. Bang, dengan mangkirnya dituntut sampai 3 kali ini ada menghambat sendiri ya Bang? Ya bagi saya itu jaksanya yang harus menjawab, sehingga ini adalah kewajiban jaksa untuk menghadirkan seorang saksi korban. Jadi dia itu saksi korban karena dia yang lapor. Kenapa dia membuat ketidakhadiran seperti ini? Ini kan sama saja melecehkan institusi daripada kejaksaan. Itu saja, jaksa harus bisa menghadirkan. Tapi kenapa seperti ini kasusnya? Kejadiannya seperti ini, berkali-kali tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak rasional. Ya ini sangat tidak adil ya, apalagi Niki punya anak 3 dan dia sudah sampaikan, bahkan rekomendasi dokternya juga sudah saya sampaikan, makanya kami akan mengajukan permohonan supaya Niki bisa dilakukan pembantaran sebagaimana yang diminta oleh hakim. Hak-hak Niki sebagai seorang terdakwa itu akan dipenuhi. Misalnya dia perlu pembantaran, silakan ajukan, makanya kami akan ajukan. Jadi itu yang kami akan lakukan secara hukum. Yang jelas tidak ada lagi kata tidak bisa hadir. Harus dibawa paksa untuk hadir di persidangan. Selama saksi korban tidak bisa hadir, sidang ini tidak akan bisa diteruskan. Bang, terkait penangguhan penahanan yang tadi ditolak lagi. Bukan ditolak, majelis hakim masih mempertimbangkan, dan itu memang pasti seperti itu. Majelis hakim mungkin belum memeriksa para saksi, belum memeriksa para korban dan bukti-bukti sehingga dia bisa mengambil sikap. Tapi majelis hakim sudah menyatakan hak-hak daripada Niki akan diberikan. Misalnya perlu perawatan, perlu ke dokter, perlu pembantaran, pasti akan dilakukan. Tapi sampai kapan akan mengajukan penangguhan penahanan itu? Sampai kapan akan mengajukan penangguhan penahanan? Nanti dipertimbangkan. Informasi dari Nikita seperti itu yang saya dengar. Yang terakhir kalau nggak salah beberapa minggu lalu ya, Nikita kan memang ada sakit, dilarikan ke rumah sakit. Memang dari pihak hakim kalau nggak salah memberikan waktunya sampai jam, kalau nggak salah sampai jam 3 apa 4 sore gitu. Tapi memang dalam keadaan itu Nikita belum kuat untuk kembali ke rutan. Mungkin ada pemaksaan dari pihak JPU untuk segera Nikita kembali ke rutan walaupun keadaan Nikita belum sehat benar. Mengaku juga dengan sebuah orang mengatur lah, mengetahui ini kita jadi sampai waktu memang ada yang seperti itu
di RSUD Derajat memang ada, jadi statement seperti itu ada keraguan ya, dari keraguan, dan memang menurut saya itu tidak rasional ya. Seharusnya mereka memfasilitasi, harusnya mereka mengakomodir sekecil apapun keluh kesah ataupun permasalahan dari seorang terdakwa maupun tersangka, itu harus betul-betul difasilitasi dan diakomodir. Bukan justru sebaliknya mereka memberikan meragukan kondisinya, keadaannya. Ini fakta loh sekarang. Niki itu sakit parah, kondisinya sakit parah, dan memang itu harus ada dilakukan upaya-upaya medis. Makanya kemarin sempat dokter juga berkomunikasi menyampaikan bahwa jika memang ini diperlukan disegerakan untuk dilakukan operasi karena ini bisa berbahaya. Maka dari itu saya secara pribadi di sini bersama dengan rekan-rekan dengan keluarga Niki justru ingin menyampaikan satu hal yang paling penting di sini adalah bentuk rasa apresiasi kami setinggi-tingginya untuk majelis hakim, yang dimana hari ini kita bisa melihat ada dua sisi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, sisi positif dan negatif. Positifnya adalah kami memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan. Pertama adalah alurnya persidangan, berjalannya persidangan ini sudah sesuai dengan alur KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya sudah sesuai dengan tracknya, sudah baik, sudah bagus. Dan hakim juga menyampaikan bahwa saksi dari korban sendiri itu tidak begitu parah sakitnya, dan seharusnya tidak semestinya seperti ini. Tidak seharusnya dia tidak datang, masih bisa untuk melakukan aktivitas dari sana ke pengadilan kalau memang ada rasa tanggung jawab, ya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, majelis hakim juga menyampaikan tadi bahwa majelis hakim siap memfasilitasi, memberikan kemudahan, memberikan hak-hak daripada seorang terdakwa apabila memang diperlukan untuk penanganan medis, untuk dilakukan atau dibantarkan untuk dilakukan penanganan khusus di rumah sakit. Majelis hakim juga sudah menyampaikan siap untuk memfasilitasi dan memberikan hak-haknya. Ini luar biasa, saya apresiasi. Akan tetapi ada satu sisi yang dimana minggu kemarin majelis hakim menyampaikan bahwa kemarin memberikan yang namanya kesempatan satu kali lagi terakhir. Jadi makna daripada kata terakhir tadi saya ingin mempertanyakan. Ini terbukti dia tidak menghadiri persidangan. Di satu sisi majelis hakim juga menyatakan bahwa beliau tidak sakit parah, ya kan, tidak begitu parah. Artinya ketika memang seseorang sudah mengatakan memberikan ultimatum satu kali lagi, berarti harus ada punishment yang diberikan oleh majelis hakim terhadap seseorang yang tadi diberikan batas waktu untuk menghadiri persidangan tadi. Nah sekarang terbukti tidak menghadiri, apa punishmentnya? Ya dong, harusnya kan itu ada. Nah kedua, menyoal permohonan dari kuasa hukum, dari penasihat hukum. Jelas permohonan ini sudah lama disampaikan kepada majelis hakim. Akan tetapi majelis hakim minggu kemarin, persidangan kemarin menyampaikan bahwa dia akan menjawab setelah persidangan ini, ya kan? Nah, tetapi lagi-lagi majelis hakim justru mempertimbangkan lagi. Terus apa yang disampaikan oleh majelis hakim pada saat minggu kemarin bahwa mengatakan akan menjawab, ya kan? Setelah saksi minggu ini hadir atau tidaknya, ya kan? Nah, artinya harusnya majelis hakim konsisten memberikan jawaban untuk apa yang telah dimohonkan oleh kuasa hukum, bukan justru sebaliknya saat ini meminta waktu lagi untuk mempertimbangkan. Nah, ini harapan besar saya kepada majelis hakim, memohon dengan penuh kerendahan hati kami bersama-sama memohon untuk segera memberikan kesempatan, ya, mengabulkan permohonan terdakwa untuk bisa dialihkan status tahanan sambil kita menunggu saksi dari korban, saksi korban dan saksi-saksi yang lainnya untuk siap hadir di hadapan majelis hakim. Dan saya juga kan, apa yang perlu saya jaminkan untuk lembaga negara, untuk negara, apa yang harus kami jaminkan bahwa Niki itu tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan pernah lari kemana-mana, dan dia juga tidak akan pernah mungkin untuk menghilangkan alat bukti. Alat bukti semuanya sudah ada di kejaksaan. Dan yang terpenting di sini adalah Niki pasti, dan saya menjamin dia akan kooperatif. Pasti, kapanpun
ya, kapanpun diminta untuk hadir di majelis hakim, pasti saya menjamin Niki akan hadir di hadapan majelis hakim yang mulia. Itu. Tapi tadi Mas juga mengakui kekecewaan Nikita Mirzani ketika hasilnya tidak membuat dia puas dan dia sempat tadi membuang hasil labnya. Sebetulnya saya bisa memahami kekecewaan Nikita. Mungkin rekan-rekan belum tahu separah apa kondisi Nikita, tapi tadi malam saya dan Bang Aji juga kembali ditelepon oleh pihak dari rutan bahwa Nikita lagi-lagi jatuh pingsan. Artinya ini kan memang benar-benar Nikita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan Nikita di dalam rutan dan tidak diberikan kesempatan untuk haknya melakukan pengobatan yang baik, kita bisa bayangkan bagaimana nanti resikonya buat aparat penegak hukum lah. Toh kan kita punya hak yang sama dengan tahanan lainnya. Kalau misalnya ada sebagian berpikir, oh nih kita pura-pura sakit, masa iya sakit berkali-kali pingsan di dalam rutan? Kan nggak mungkin dong. Udah dari hasil labnya juga kan udah ada, dari keterangan dokter juga sudah ada, referensinya dari dokter juga sudah ada. Lagi-lagi benar kata Bang Aji tadi, kami sebagai pihak keluarga akan menjamin kalau misalnya dikhawatirkan kita tidak kooperatif datang untuk ke persidangan, itu tidak mungkin terjadi. Yang terjadi kan malah yang sebelah ya, berkali-kali dipanggil tidak hadir, ya itu biarkan aja menjadi kuasa hukumnya Nikita untuk menolak ya. Menurut saya juga memang udah bagus seperti itu. Hari ini memang dihadirkan satu saksi, mudah-mudahan minggu depan satu saksi ini bisa bergabung dengan saksi lainnya untuk segera dimintai keterangan oleh kita semua, oleh pihak majelis hakim dan Bang Fahmi. Tadi apalagi sih yang diceritakan sepanjang perjalanan majelis? Kalau hari ini jujur dia menceritakan tentang sakitnya sih, tentang sakitnya semalam. Kenapa semalam aku ditelepon, dia tiba-tiba kelayangan aja, tahu-tahu aku juga nggak tahu kalau aku tuh pingsan. Memang sakit banget, kepala akhir-akhir ini tambah sakit, dan dia memang ingin sekali melakukan terapi, dan itu sudah diakui kan oleh dokter yang merawat kita di sini bahwa alat yang ada di Serang ini memang kurang pas buat Nikita. Nggak ada, cuman dia tadi bicara dia sudah tahu kalau saudara pelapor nggak akan hadir lagi seperti biasa. Ya mungkin ini bentuk dari menurut Nikita ya. Kalau dibilang arogansi mungkin bisa juga ya. Atau memang kalau sakit juga kan hakim sudah bicara juga. Saya juga pernah kena DB, betul sekali itu 10 hari itu saya udah sehat sekali. Ya kita lihat aja lah minggu depan, tapi benar kata Nikita, mudah-mudahan upaya menghadirkan para saksi minggu depan itu sesuai dengan instruksi dari Bapak Hakim yang terhormat agar dijemput paksa. Dia sendiri memahami kekecewaan seorang Nikita Mirzani. Pendapatnya artinya tadi kan sempat ada reaksi dari Nikita Mirzani di masa sidang. Ya mungkin kekecewaannya karena dia sudah sangat berharap, karena kan minggu lalu sama-sama mendengar bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk JPU menghadirkan saksi, tetapi lagi-lagi JPU gagal. Ya wajar lah kecewa. Kalau menurut Niki kan, ya lagi-lagi saudara terlapor nggak memberikan muka kepada aparatur negara di Serang ini. Kok kayak main-main gitu. Sudah membuat geger se-Indonesia, sudah berhasil lah memenjarakan Nikita, tapi ingat ya, belum tentu Nikita itu kan bersalah. Kalau sekedar memenjarakan orang dengan cara seperti ini, masyarakat bisa nilai semualah. Bagaimana sih pelapor ini serius nggak sih dengan nilai kerugian yang dia derita, ingin mengungkapkan kepada majelis hakim ya, Bang Fahmi ya, serius nggak sih? Itu aja sih yang Niki mungkin kecewanya di situ aja. Bang Fahmi tadi sempat alat sama majelis soal persidangan, kenapa tadi? Jadi gini, sebetulnya saya tadi menjelaskan ke majelis hakim, tidak perlu ada tafsir lagi terhadap KUHAP. KUHAP-nya masih ada, masih berlaku, dan pasal 160 itu jelas. Yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban. Yang pertama, tidak ada yang kedua.
Artinya tidak bisa proses hukum ini berjalan kalau tidak saksi korban diperiksa, dan ini adalah delik aduan absolut. Artinya tidak bisa tanpa ada korban diperiksa. Selama korban tidak akan datang, persidangan ini tidak akan bisa bergulir, tidak akan bisa berjalan. Walaupun tadi ada saksi yang hadir ya. Tidak bisa dilaksanakan. Kalau memang mau menabrak KUHAP silakan, tapi saya tidak mau. Makanya saya ingatkan, KUHAP-nya masih berlaku dan ini adalah hakim sendiri yang menyatakan bahwa yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban. Artinya yang pertama kali yang harus diperiksa adalah Mahendra Dito. Kalau emang artinya kalau emang nanti tanggal 29 di panggilan paksa nggak datang juga, itu berarti ada peluang dari Nikita Mirzani. Ya, itu saya minta majelis hakim supaya segera membuat keputusan terhadap perkara ini, karena ini harus diputuskan lepas demi hukum. Jadi bukan bebas ya, lepas demi hukum, karena tidak bisa dibuktikan ini perkara. Tidak ada saksinya, tidak ada. Saya malah berpikir jangan-jangan tidak pernah ada laporan ini. Dengan adanya bergulir sidang berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu, sampai dia tidak datang dengan surat yang berkali-kali dia sakit, timbul pemikiran saya, jangan-jangan tidak pernah ada laporan ini. Jangan-jangan dia tidak pernah lapor. Kalau memang dia pernah lapor, datang di persidangan, buktikan dirimu. Jangan membuktikan kalau dirimu sakit. Kami tidak butuh keterangan sakit Anda. Kami butuh Anda hadir di persidangan. Bang Haji, tadi terlihat di persidangan ada beberapa orang yang Mata-mata. bilang orang terbukan dari pihak sana untuk memantau persidangan. Bang Haji sendiri akan Mata-mata. mengarahkan teman-teman juga untuk mengawal seperti yang kemarin. Pertama ya, saya nggak peduli mau seberapa banyak pengawalnya yang datang saya hadapi. Selama you sopan, gue sopan. Tapi ketika lu jual, gue borong. Gue bukan beli lagi gitu. Artinya ketika lu bikin kerusuhan, bikin kekacauan di daerah gua, ya lain cerita. Saya juga pasti akan bertindak. Tapi mereka sopan toh, baik-baik saja toh. Ya saya hormati, saya hargai. Kan Sidang gitu. terbuka Ya, juga kan. Iya, sidang terbuka juga untuk siapa juga kan boleh masuk ya nggak? Asal jangan hantu belau aja. Karena mereka kan ingin melihat masihkah ada keadilan di kampung Jawara ini kan gitu. Ya mudah-mudahan masih ada keadilan lah ya di tanah Jawara ini ya. Gitu. Thank you. Pokoknya pesan aku nih buat teman-teman semua, ayo kita sama-sama semua menyaksikan jalannya sidang Nikita Mirzani sampai ini divonis. Tapi memang aku secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Nikita Mirzani, kalau nggak karena dia mungkin tidak tahu siapa yang melaporkan Nikita Mirzani ini ke masyarakat luas khususnya. Ya.